Masa kecil setiap orang tidak sama. Ada yang terlahir kaya tidak kekurangan apapun, sebaliknya ada yang terlahir miskin bahkan tidak memiliki keluarga yang utuh. Di sebuah desa di Tiongkok, tinggal 3 bersaudara miskin yang terdiri dari seorang kakak perempuan bernama Xiao Chuan dan 2 adik laki-laki kembar. Awalnya, ketiga bersaudara itu hidup dalam kebahagiaan. Ayah mereka adalah seorang pekerja kasar. Suatu hari, ayahnya meninggal ditabrak mobil saat berangkat kerja. Sejak itu, tidak ada lagi yang menjadi pilar penyangga keluarga. Sekeluarga pun hidup dalam kesulitan. Sang ibu menangis sedih sepanjang hari. Xiao Chuan, yang meskipun masih duduk di bangku sekolah menengah, tetapi ia cukup dewasa dalam pola pikir. Sadar dengan kondisi itu, dia pun memutuskan untuk berhenti sekolah. Karena tidak tega melihat kesedihan ibunya yang harus memikul beban berat sekeluarga sendirian. Malam itu, Xiao Chuan merenung cukup lama. Dia berencana untuk memberitahu ibunya besok pagi. Namun, keesokan paginya, ia tidak melihat ibunya di kamar. Dia melihat lemari pakaian ibunya telah kosong dan sepucuk surat di tempat tidur yang bertuliskan, "Anak-anakku, maafkan keegoisan ibu. Ibu terpaksa pergi meninggalkan kalian." Setelah membaca catatan itu, Xiao Chuan pun menangis sedih. Ibunya takut hidup menderita, jadi dia meninggalkan semua anak-anaknya. Ibu tega meninggalkan mereka, tapi Xiao Chuan tidak bisa. Kedua adiknya baru berusia 6 tahun. Jadi Xiao Chuan pun memutuskan berhenti sekolah. Karena masih belum cukup umur untuk bekerja, dia pun bekerja di ladang menanam sayuran. Xiao Chuan melakukan pekerjaan apapun selama bisa menghasilkan uang dan tak pernah mengeluh. Awalnya, dia pikir hidupnya akan lebih baik, tetapi terjadi kecelakaan yang tak terduga. Dia ditabrak mobil saat ke pasar untuk menjual sayur yang ditanamnya. Meskipun kecelakaan itu tidak merenggut nyawanya, namun sebelah kakinya menjadi cacat. Sejak itu, hidupnya semakin sulit. Melihat kondisi kakaknya seperti itu, kedua adik kembarnya menjadi tidak semangat untuk sekolah. Mereka bilang akan berhenti sekolah. Tetapi Xiao Chuan tidak setuju dan berusaha membujuk kedua adiknya untuk tetap sekolah. Kemudian, untuk membiayai sekolah kedua adiknya, Xiao Chuan mencari uang dengan memulung. Hari-hari yang dijalaninya semakin getir sejak dia menjadi cacat. Untungnya, kedua adik laki-lakinya tidak merepotkannya. Mereka sering membantunya bekerja. Mereka bertiga saling menopang dalam menjalani hari-hari yang keras. Dan berkat ketegaran sang kakak, mereka bisa menjalani hidup yang keras itu meski dalam kesederhanaan.
Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Kedua adik laki-laki Xiao Chuan telah duduk di bangku sekolah menengah atas. Sementara dia tetap bekerja keras mencari uang dengan memulung untuk membiayai sekolah kedua adiknya. Meskipun dia menjalani hari-harinya dalam kegetiran, tetapi ketiga bersaudara ini saling menyayangi dan mereka merasa manis meski hidup memprihatinkan. Siang itu, kedua adik laki-laki Xiao Chuan pulang dari liburan sekolah. Karena hanya bertemu sebulan sekali, jadi Xiao Chuan membuat banyak masakan enak untuk makan siang bersama adik-adiknya. Saat mereka sedang makan, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumah. Seorang wanita bergaya modis berjalan menuju ke rumah. Xiao Chuan dan kedua adiknya baru mengenal dengan pasti ketika wanita itu mendekat. Ternyata wanita itu adalah ibu mereka yang pergi meninggalkan mereka 10 tahun yang lalu. Ibu mereka meminta maaf pada mereka begitu masuk ke dalam dan menceritakan tentang hidup yang dialaminya selama bertahun-tahun. Ternyata tidak lama setelah ibu mereka pergi, dia menikah lagi dengan seorang pria kaya. Namun, suaminya itu adalah sosok pria selingkuh. Tetapi sang ibu tidak peduli. Sekarang, 10 tahun telah berlalu. Dia secara diam-diam menabung banyak uang dan sekarang baru bercerai. Sekarang dia pulang untuk mengajak kedua anak kembarnya tanpa mengajak Xiao Chuan dan akan menyekolahkan mereka ke sekolah bergengsi untuk menebus kasih sayang ibu mereka yang hilang. Meskipun dulu Xiao Chuan membenci ibunya karena mencampakkan mereka ketika itu. Namun, karena sudah sekian tahun berlalu, dia sudah tidak memendam kebenciannya lagi di hati. Dan kedua adiknya juga akan memiliki masa depan yang baik jika ikut bersama ibunya. Namun, tak disangka kedua adiknya tidak mau ikut ibunya. Mereka seketika mengambil sapu dan memukul-mukul mobil mewah ibunya sambil berteriak, "Lebih baik kau pergi, kami tidak punya ibu sepertimu. Satu-satunya keluarga kami sekarang adalah kakak kami. Kami tidak butuh simpatimu dan jangan ganggu kami lagi," kata adiknya lantang. Melihat sikap kedua putranya yang emosi, dia pun terpaksa pergi. Setelah ibunya pergi, kedua adiknya memeluk Xiao Chuan dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah pergi meninggalkannya. Xiao Chuan sangat tersentuh. Dia merasa apa yang dikorbankannya selama ini menjadi layak dan tidak sia-sia, memiliki kedua adik yang tidak melupakannya. Setiap orang memiliki perasaan. Siapa yang baik kepadanya, siapa yang tidak, bisa dirasakan dalam lubuk hatinya. Dan itu semua tidak dapat diganti dengan uang atau kemewahan.